dipersembahkan oleh Pentingnya punya ilmu dalam Islam itu seperti apa sih kok? Masya Allah, ilmu tuh penting banget. Bahkan kalau kita tujuannya pengen bahagia, ya kan harus punya tahu ilmunya. Karena kalau misalnya nggak punya ilmunya, gimana nanti caranya? Bahkan kalau nggak punya ilmu atas sesuatu apapun itu ya stres. Nggak tahu gimana caranya nerbangin pesawat, suruh nerbangin pesawat, stres. Ya, pasnya Teh Imat datang. Silakan sini, Teh Imat. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. Imat gabung. Mangga, calik. Sok, kalebet. Kenapa ada yang mau ditanyain, diobrolin? Imat mau bertanya ya. Heeh. Imat pernah ngaji di pengajian di masjid sama ibu-ibu. Udah gitu kan Imat dijulitin nih Oh, sama gitu. ibu-ibu. Terus gimana kok Imat harus bertanggapan gimana nih sama Baik, ibu-ibu? Teringat nih, ada ayat yang pengen kau baca, tapi kau sambil nyapa dulu ya, nanti kita jawab. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ngaji lagi di sahur kita kali ini dengan Asmaul Husna di Metro TV ya. Kita akan ngebahas Asmaul Husna ya Allah yang kali ini Al-Mutakabbir ya, yang maha memiliki keagungan ya. Dan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Selain Allah, nggak ada yang punya hak atas untuk itu semua. Kau pengen baca ini. Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 11, 12, 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم. Tahu nggak tentang apa ini? Ini tentang ada makhluk Allah yang 70.000 tahun beribadah kepada Allah. Lalu ketika dapat satu perintah diciptakan satu makhluk baru, lalu dia diperintahkan untuk sujud kepada makhluk tersebut. Dan ini perintah dari penciptanya. Tapi dia berkata, aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Jadi iblis itu dulunya adalah hamba Allah yang ahli ibadah. Ya. Tapi akhirnya dia terhinakan, terjatuh sampai dilaknat oleh Allah karena satu hal. Bukan karena kurang ilmunya, bukan karena kurang ibadahnya, tapi karena satu, kesombongan. Ya. Karena tadi kalau nyambung sama pertanyaan Teh Imat ya, ngaji terus digituin ya, maka insya Allah ya kalau orang itu benar-benar dia nggak ada kesombongan, maka nggak akan berani dia istilahnya ngerendahin orang lain, ngeremehin orang lain. Apalagi kalau dia ingat bahwa ya dia cuman hamba, ada kebaikan pada dirinya juga itu titipan dari Allah. Ya, kalau Teh Imat pengen jawab itu bisa dijawab. Oh so alim kamu ngaji, so iya jawab. Saya ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda orang pengen jadi alim. Berhasil nggak alim? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong mah ya udah kita mah hamba nggak bisa apa-apa. Ya. Dan justru kalau kau bisa ketemu dengan orangnya, ini orang yang harus dibahas ya. Karena na'udzubillah. Kenapa istilahnya orang pengen ngaji dijulitin? Apa izin ya? Misalkan pernah kejadian kayak begini. Orang ngaji, dia tahu dia salah, dia tahu dia banyak dosa, dan dia tahu dia harus perbaikin diri. Dan dia tahu tempatnya itu adanya di masjid. Tapi masalahnya kan nggak semua orang langsung punya gamis syar'i. Dia udah pakai pakaian dia yang paling sopan. Celana panjang, kemeja, itu udah yang paling tertutup. Bahkan maksain bawa kerudung itu juga ternyata nggak punya, dia ambil dari taplak meja. Ya. Begitu nyampe diliatin dari atas sampai bawah oleh yang syar'i, ngaji. Gitu. Terus diremehin, dihina. Yang kayak gitu, ngaji. Apa, salah tempat woy. Emang mau dihina lah pokoknya. Lalu orang itu akhirnya sedih, lari akhirnya malah pergi ke tempat mohon maaf minum minuman keras, tumpah minumannya,
Didatengin sama manajernya, dikira mau dimarahin, tapi malah dibilang, ini tempat orang harus bahagia, nggak boleh sedih. Kamu karena lagi sedih, saya traktir minumannya jadi 2 kali lipat. Dia bingung, dia heran. Ini kan tempat maksiat. Kok di tempat maksiat orang malah lebih nerima aku dan lebih baik kepada aku daripada di tempat yang katanya tempat orang baik, di masjid. Yang mereka lagi menyembah Tuhan yang maha baik. Ya. Maka ini naudzubillah. Kalau suatu saat orang itu akhirnya jadi benci, nggak ke orangnya tapi ke Islamnya. Terus akhirnya berbuat maksiat gara-gara benci sama Allah sama Islamnya. Maka itu yang julitin itu akan nanggung dosanya orang yang tadi dibikin sakit hati sama dia, naudzubillah. Makanya hati-hati kita juga jaga tindakan. Kalau kita yang sudah ngaji, ngelihat yang belum ngaji mesti bisa mikir bahwa ya Allah, kalau engkau mau bisa dia yang taat, aku yang ngaco ya Allah. Aku akhirnya bisa ngaji juga engkau yang tolong ya Allah. Yang lain mungkin harus kerja sampai gak ada waktu ngaji. Aku punya waktu luang bisa ngaji. Ngajinya lewat handphone, lewat online, lewat internet juga. Alhamdulillah aku punya kuota, punya handphonenya. Ada yang bisa dapat nasihat juga dari teman yang baik. Alhamdulillah ya Allah engkau berikan hamba teman-temannya bukan yang ngajak ngaco, ngajak maksiat. Ya. Itu enak baru kalau kayak begitu. Karena aslinya apa? Apa yang mau bisa kita sombongin? Ngerasa diri lebih cantik. Emang bikin muka sendiri? Allah yang ngasih kamu muka kayak gitu. Iya. Ngerasa diri lebih kaya, emang duitnya dari mana? Allah, kamu lahir gak bawa duit, Allah yang kira kasih rezeki. Tapi saya kaya gara-gara saya punya kemampuan ini dan itu. Apa? Karena jago main bola, tendanganmu kenceng, larinya kenceng. Allah ambil itu kaki juga kita gak bisa apa-apa. Punya jabatan begini dan begitu, enggak. Selama ini kamu dijilat orang bukan kamunya, tapi jabatannya. Kamu diganti juga akhirnya orang ngejilat orang lain, pengganti kamu bukan kamu. Dan gak akan ada orang berkuasa ratusan tahun, itu gak ada. Jadi, ini Masya Allah ya. Pernah nggak kalian disombongin sama orang? Bukan Yopan sih kok, teman Yopan. Kenapa Ada teman nih, Yopan? Teman Yopan, dia cerita ke Yopan bahwasannya dia matanya minus pakai kacamata. Terus mungkin nggak dengar dipanggil sama teman yang lainnya. Terus besoknya itu dia Bully. dibilang gini, Dilabrak. sombong, ya dilabrak. Terus dia bilang gini, sombong banget, dipanggil nggak nyaut. Itu gimana sih kok tanggapannya? Ya ini dia ya, yang manggilnya kita harus mikir kalau bisa sebisa mungkin terus berhusnuzonnya. Kita nggak tahu, bisa jadi dia nggak dengar, bisa jadi dia pakai headset dan yang lain-lain. Dan buat yang dihinanya bersikapnya ini juga ada bahasannya lagi. Tapi kayaknya kita harus jeda dulu ya. Break sejenak, pemirsa juga siap-siap sahur ya. Kita akan kembali sesaat lagi di Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh Selamat datang kembali di Asmaul Husna Metro TV. Kali ini kau pengen jawab tadi pertanyaan Ade Yovan ya. Dia dipanggil nggak nengok ya, bukan karena sombong tapi besoknya dilabrak. Sombong banget nggak dipanggil. Tadi kita udah bahas buat si pelakunya, buat yang jadi dihinanya gimana? Ya udah kita jelasin baik-baik aja. Dan nggak perlu marah juga karena ya gimana caranya satu dunia cinta, nggak apa-apa. Bismillah insya Allah, tenang-tenang aja ya. Dan ini bahaya ya, memang ada orang bilang kalau dia sombong terus punya ilmu ini dia lebih bahaya ya. Karena begini ya, ilmu itu titipan dari Allah dan dia masih berupa ujian. Ilmu mana yang paling baik? Yang bikin yang punya ilmunya tambah dekat sama Allah. Karena kalau dia punya ilmu tapi tambah jauh dari Allah, bahkan zolim ke orang, ini bahaya. Punten ya. Kita kadang suka salah mengingat bahwa tujuan pendidikan dalam Islam itu orang suka bilang kita tujuannya sekolah biar apa deh? Biar pintar. Biar pintar. Tapi ternyata pendidikan dalam Islam itu tujuannya bukan bikin pintar. Ya, karena kalau sekedar pintar, banyak orang di luar sana nggak Islam, nggak sholat, tapi pintar dari sononya. Ngapalin 500 digit angka, apal aja tuh. Bismillah. Ya, terus apa dong tujuannya? Karena sekali lagi, kalau misalkan contoh ada maling ayam, bodoh. Malingnya mau nangkap ayam, ayam yang nggak ketangkap, malingnya ketangkap, bodoh itu maling. Ya, lihat kalau ada orang jahat tapi bodoh, jangankan nyelakain orang, nyelakain ayam aja gagal. Ya, yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang ngalpar jutaan rakyatnya. Nah ini dia, mantap. Ya, tapi dia pinter kok. Ntar dulu bos, pinternya dari mana? Kalau sekedar dilihat dari ijazah atau dari misalkan dari kunci jawaban, ya ntar dulu bos. Kita selagi tinggal di tempat yang ijazah bisa dibeli, kunci jawaban juga bisa dibeli. Terus cuman gara-gara kunci jawaban dia beli, akhirnya nilainya bagus. Oh dia pinter, ntar dulu. Tahu-tahu ngurus jutaan rakyatnya, wah ini repot.
Ya. Nah, ini bahaya ya. Kalau misalnya orang pintar jahat, wah ini lebih bahaya daripada orang bodoh tapi jahat. Ya. Makanya kita tujuan menuntut ilmunya itu untuk apa? Ya. Di Al-Quran di Al-Quran diulang sekitar 4 kalian, walaupun ayatnya nggak detil persis sama. Di Al-Baqarah 2 kali, di ayat 129 dan 151, di Ali Imran sekali di ayat 164-nya, dan yang di Al-Jumu'ah surat ke-62 itu sekali di ayat nomor 2-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini dia. Allah lah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi, satu untuk membacakan ayat-ayatnya, dua untuk menyucikan jiwa. Perhatikan nih. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pada pinter? Enggak, orang Quraisy sudah pada pinter. Orang Quraisy itu jago nyari duit. Ila fihim rihlatasyita iwasoif. Apal suratnya. Orang Quraisy itu pergi ke utara cuan, pergi ke selatan cuan, jago nyari duitnya. Terus Rasul pengen dakwain orang Quraisy karena pengen bikin mereka pada pinter. Udah pada pinter. Tapi Rasul datang pengen untuk wayuzakihim, menyucikan jiwa mereka. Makanya ilmu yang paling manfaat itu adalah justru yang bikin dia makin takut sama Allah. Ya, bahkan kita sebut ulama nih. Ulama kalau di Al-Quran ternyata menurut Quran surat 35 Fatir ayat 28-nya. Nih kalau sambil bukain ayatnya ya. Surat 35 Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Jadi kan alim, ilmu nih. Orang yang punya ilmu dalam bahasa Arab disebutnya alim. Ya kan? Alim itu kalau tunggal, kalau dia jamak maka jadi ulama, bukan alim. Nah, ternyata ulama kata Al-Qur'an justru adalah orang yang justru paling takut sama Allah. Jadi kalau misalkan dia punya ilmu malah nggak takut sama Allah dengan cara apa bukti dia nggak takut sama Allah? Itu ngehina orang. Ya, kalau dia takut sama Allah dia nggak berani mulutnya dipakai buat ngehina orang. Ya, maka jelas ya, itu bukan ulama yang asli, bukan yang alim betulan. Maka ya udah karena dia bukan orang alim ya ngapain kita perhatiin, ngapain kita dengerin, lempeng aja. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Emang kita dikatain, heh monyong kamu, emang mulut kita langsung jadi mancung? Enggak, kieu-kieu gini-gini aja. Ya, malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Coba sebut monyong tanpa majuin bibir. Nggak susah, ya. Jadi tenang aja. Kita perlu ilmu, ya. Banyak sekali yang bikin kita stres itu karena nggak tahu mesti ngapain, ya. Tapi kalau kita punya ilmu dan Islam sempurna, ilmunya bahasa apa aja ada lengkap. Kita kan jadi punya panduan hidup mesti ngapain aja. Nggak perlu takut lagi, ya. Sebagaimana kayak tadi kau bilang, lagi duduk di pesawat, tahu-tahu pilotnya mules dan berkata, bro setirin atau bro loncat aja dia. Gimana? Panik tuh? Panik. Kenapa panik? Karena nggak tahu cara nyetir pesawat, betul? Betul. Coba kalau kalian tahu cara nyetir pesawat, mangga, ku abdi weh, udah sama saya aja, tahu ini caranya, ya. Sama kayak adek waktu belajar nyetir, tahu-tahu kalau suruh dek ini kunci setirin, panik gak? Panik. Tapi setelah udah jago lancar, adek pertama kali naik motor panik, begitu udah jago lancar, dek ini kunci motor bawa ya ke sana, oke kok, gas, iya kan? Betul. Karena tahu ilmunya. Ya. Jadi kita mah tetap tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Orang pengen kayak gimana juga tenang aja, ya. Apalagi penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang Allah muliakan, ya. Bahkan kita ngaji kayak gini berarti ini lagi jadi majelis ilmu. Nabi memerintahkan kalau kalian ngelihat taman-taman surga maka mampir katanya. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi menyebutkan itu adalah majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu seperti taman-taman surga dan malaikat itu akan mengerumuni, kumpul dan akan melakukan dua hal. Satu, mendoakan supaya orang yang di dalamnya dirahmati. Dua, mendoakan supaya orang-orang yang di dalamnya diampuni. Makanya kalau ada orang habis pulang menuntut ilmu, insya Allah itu pasti insya Allah tergugurkan dosa-dosanya. Apalagi kalau sebelum ditutup dia mengucapkan dulu ini doa kafaratul majelis. Hafal nggak? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu Allah ampuni dosa-dosanya selama di majelis itu. Ya. Ya, masih penasaran lagi nggak tentang ilmu dan kesombongan nih? Masih? Taimat juga? Iya. Ya, Koko bakal lanjut sebentar lagi. Kalian juga jangan kemana-mana. Tetap di Asmaul Husna Metro TV. Kita kembali sesaat lagi.
Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kita masih lanjut di Asmaul Husna Metro TV, lagi ngebahas tentang sifat al-mutakabbir, Allah yang maha mengagungkan ya, Masya Allah. Jadi kesombongan ini bahaya. Kita tahu ya, ibarat begini, kita itu ke surga pengen dan perlu pahala. Kita itu kadang suka terlalu fokus ngisi ember pahala kita. Ya, tadi kita udah sholat, tadi misalnya kita udah sedekah, tapi kita suka lupa nih, kita lupa untuk ngecek ember pahala kita tuh bocor atau enggak. Karena bisa jadi ember pahala kita bocor. Apa yang bikin bocor? Masalah hati. Aku ingat waktu meninggal nih kita. Tapi ingat waktu hidup aku tahajud, aku aku begini segala macam udah beramal soleh. Begitu disetor ember pahalanya, kosong. Ya ternyata bocor. Ya. Apa yang paling bikin bocor? Penyakit hati. Salah satunya apa yang paling berbahaya? Itu dia kesombongan. Ya. Nah kesombongan itu kata Nabi seperti apa? Apa yang pakai bajunya selalu bagus, mobil-mobil mewah gitu? Enggak. Kata Nabi justru adalah sombong itu dua cirinya. Batarul haqq wa ghamtun nas. Artinya apa? Menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Ya. Bagi orang sombong tuh kebenaran adalah dirinya. Jadi nggak suka nih dinasehatin atau duduk di majelis ilmu. Karena dia secara hati kecil menyadari bahwa oh iya nih ada yang lebih benar daripada dirinya yaitu Allah. Ada yang maha benar. Nah tapi karena dia nggak bisa membiarkan ada yang lebih benar dari dirinya, maka dia pasti akan gak suka dinasehatin, gak suka duduk di majelis ilmu. Ini justru yang penuntut ilmu sejati, orang yang mau duduk di majelis ilmu nih, tanpa ada ngerasa lebih suci, lebih baik dari orang lain. Ya, dan itu sekali lagi ya, Allah amat sangat benci sekali. Nah, ada satu hadis, Nabi bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga, barang siapa yang di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji zarah. Ya. Kecil sekali kesombongannya tapi ngerasa gue hebat, agulnya belagu. Maka nggak jadi apa-apa itu bisa ngegugurin pahala dia yang mungkin ada pahalanya tapi ember pahalanya jadi bocor gara-gara kesombongan itu tadi. Ya. Gimana ada orang bisa kayak gitu ya? Mungkin itu dia karena mungkin dia ngerasa ya aku yang didik, anakku yang hebat, anakku yang berprestasi, anakku yang punya piala. Enggak. Hasilnya ditolong oleh Allah. Gimana tuh cara ngatasinnya supaya kita bisa jadi orang yang tawadu, ya? Adalah ingat lagi kembalikan semuanya kepada Allah. Aku pinter dipuji orang, cepat menghafalnya, yang lain mah gak secepat aku. Aku juga nggak tahu kok ngapalinnya cepat banget, kok nggak lupa. Ya karena Allah yang nitipin otaknya. Allah pengen dia jadi pelupa gampang banget. Hanya perlu cangkang cau. Apal tuh cangkang cau? Apa? Indonesianya apa coba sob? Kalau yang kayak cangkang cau tuh kayak Cau naon? cau pisang. Pisang. Cangkangnya berarti naon? Cangkangnya kulitnya. Kulit pisang. Hanya perlu kulit pisang kepeleset nggak geledak, cedak kita hulu kadagornya, udah lupa semuanya. Nama sendiri juga lupa, oro-boro, ya. Na'udzubillah. Mudah sekali. Kita manusia itu amat sangat lemah sekali. Allah mau bikin lupa. Allah mau ambil titipannya, ambil nggak bisa apa-apa. Terus berarti apa tuh yang layak kita sombongin? Ya, nggak ada sama sekali. Ya, maka ini harus dijauhi sama sekali karena naudzubillah nanti hancur kita di hadapan Allah. Ya, sok ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tuh silakan. Gini kok. Gimana? Di tempat kawan Yopan ini, di kerjaan ini, dia beli makanan. Iya. Terus? Tapi dia itu nggak mau berbagi, pelit. Nah, terus dimakan sendiri. Nah, terus dianya itu dengan sombongnya itu nggak mau langsung buang muka gitu. Itu gimana kok menanggapinya? Ya, Insya Allah. Jadi dia di tempat kerja makan sendiri, nggak mau berbagi, pas diliatin juga malah buang muka. Ya, apa termasuk kesombongan atau gimana itu? Ya kita mah nggak bisa ngevonis hati orang ya. Itu semua yang Koko bahas tadi itu kalau mau diterapinnya ke diri sendiri aja, ngecek aku tuh ada kesombongan atau enggak. Ya. Maka kalau misalnya kayak gitu kita ngelihat dia sombong betulan pun ya kita mah tetap jadi orang baik aja. Ya. Tetap ditanya, tetap diobrolin. Kalau dianya malah nggak mau ya udahlah. Mungkin dia lagi ada masalah, mungkin lagi stres. Kita mau sun-sun aja lah.
udah bismillah. Atau mungkin dia ngerasanya lagi sakit, kalau misalnya makanan ini dibagi ke orang takut orang ketularan, kita mau husnuzon aja, udah bismillah. Ya udah. Atau bisa jadi dia lagi stres, depresi, nggak ada yang tahu dia lagi kena masalah apa. Ya, karena kita dibilang itu orang sombong atau enggak, kita nggak boleh ngevonis orang, ya. Jadi tenang aja. Taimat juga ada nggak yang mau ditanyain? Masih tentang orang tua tadi. Iya. Iya. Kenapa orang tuanya kenapa? Kayak Orang gini. tuanya anaknya sombong. Iya. Terus? Udah kayak gitu kan, dia itu sampai ngerendahin Ngerendahin orang. anak Imat Anak orang juga, lain. ya seperti kayak gitu kok. Terus Imat maksudnya harus apa sih? Apa harus kesel, apa balas, apa gimana gitu kok. Dan apakah si orang tuanya itu ikut nanggung dosa anaknya enggak gitu, misalnya Iya. kayak gitu ya. Masya Allah. Maka ya orang itu tidak bertanggung jawab atas dosa orang lain ya. Kecuali ada kesangkut pautnya. Kayak misalkan orang tahu maksiat gara-gara ngelihat kelakuan kita. Nah itu dia ikut kecipratan pahala jariahnya. Ini kan kita nggak tahu nih. Kalau orang tua itu akan nanggung kesombongan anaknya enggak. Kalau misalkan ternyata ibunya benar-benar baik budi, tawadu, rendah hati, dan gak pernah ngajarin kayak gitu, anaknya aja yang memang nyeleneh sendiri, ya jelas ibunya nggak ikut-ikutan sama sekali, nggak bertanggung jawab, ya. Dan bagi orang yang udah diremehin sama orang ini, entah anaknya atau entah ibunya, maka bismillah. Tugas kita mah udah dengerin aja. Kan disombongin sama orang, direndahin sama orang juga nggak selalu terhinakan. Nabi juga pernah direndahin orang, dianggap gila malah. Tapi apakah beliau jadi hina? Enggak, tetap aja mulia Rasul kita. Yang ngehinanya mana? Pada mati nggak jelas. Pada istilahnya hancur lebur, nggak jadi apa-apa. Iya kan? Jadi tugas kita mah udah lempeng aja, jadi baik. Sabar aja gitu ya kok. Sabar aja dan juga jangan sia-siakan waktu ngerugiin diri untuk sakit hati cuman gara-gara orang-orangan kesombongan orang tidak berkualitas seperti itu. Naudzubillah. Rugi ya. Mendingan fokus kebaikan, fokus untuk supaya tambah dicintain Allah. Nanti yang nerima hasilnya kan kita juga. Sepakat? Iya. Sepakat. Itulah kau pengen ambil kesimpulannya ini tentang Allah Al-Mutakabbir, ya. Bahwa kesombongan itu hanyalah jubah milik Allah. Dan Allah paling tidak suka kalau misalkan ada yang sombong karena seperti mengambil haknya Allah, ya. Dan hati-hati juga bahwa ilmu itu bisa menjadi penyebab seorang takabur. Makanya ilmu itu bisa jadi ujian. Jadi nikmatnya satu caranya, ilmunya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Berarti ilmu bisa jadi musibah kalau membuat dirinya tambah jauh dari Allah. Maka yuk kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dengan benteng tawadu. Dan akan lebih mudah kita bisa bertawadu kalau kita ingat sama sifat-sifatnya Allah. Ya. Karena dengan sebegitu agungnya ke sifat-sifatnya Allah itu tersebut, malu kita pengen belagu kayak gimana karena nggak ada apa-apanya. Kalaupun kita dianggap hebat segala macam, aslinya juga dari Allah, nggak dari kitanya. Maka hati-hati ya, ingat terus itu baik-baik. Bismillah, mudah-mudahan episode ini bisa jadi pengikat kita untuk jadi hamba Allah yang tawadu. Semangat? Istilah. Kita akan ketemu lagi di sahur besok. Itulah bahasa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.